Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hari ini saya mendapat anugerah ini bisa ketemu sama Prof. Mhm. Jadi kemarin ada informasi nih dari Pak Sep, dari teman-teman juga, Prof mau ke sini. Mhm. Makanya tadi saya dulu datang ke sini. Saya banyak hal yang ingin dikonsultasikan. Mhm. Waktu itu kan banyak ilustrasi yang sampai kepada waktu kegiatan di Pendopo ya. Nah sekarang ini kita ada informasi awal tentang Kontrak sekarang ya di tahun 2022 yang diluncurkan oleh Pak Mustri ya. Saya ini orang Madassar, Prof. Orang Madassar, saya kepala MTS Al Musadiyah. Alhamdulillah. Saya dari dulu punya sesuatu yang hampa gitu di Madassar, aspek manajerial. Kalau saya sudah mulai sedikit-sedikit ada keberanian untuk memapping materi tentang Madassar ini. Ini dulu saya juga pernah mendengar, Prof, bagaimana modifikasi pembelajaran di Arabi itu. Ini yang saya tunggu-tunggu, ini yang akan menjadi. Mudah-mudahan ini sudah ilham anugerah sekali hari ini. Gimana, Prof, tentang kurikulum, terutama kurikulum Merdeka Belajar sekarang ya, Prof? Nah, ya anak-anakku di segi ya khususan ini yang saya banggakan, Kepala Sanawiyah Musadiyah yang kemarin mendapatkan apresiasi ya, hadiah segala macam. Alhamdulillah, dari mulai yayasan sampai gubernur dalam waktu. Karena Musadiyah itu kan di bawah yang Musadat. Iya, Musadiyah berbesar. Katakan itu guru besar, orang tua saya juga. Saya ketemu terakhir beliau ya sebelum meninggal, setahun sebelum meninggal waktu itu. Nah, alhamdulillah begini sebenarnya ya, apa yang dicetuskan di dalam kurikulum sekarang oleh Pak Menteri sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya sudah terumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Jauh-jauh hari sudah ini pendidikan nasional. Cuma kemarin itu entah kenapa kok itu belum terimplementasikan dengan baik. Nah, apa saja yang sekarang dapat diimplementasikan berdasarkan gagasan Pak Menteri yang sekarang tentang kurikulum yang Merdeka Belajar itu saya utarakan. Pertama, tentang prinsip belajar, ya, bahwa pembelajaran itu sekarang berbasis pada kompetensi. Beliau mengatakan KBK berbasis kompetensi. Kompetensi itu adalah ya, definisi kompetensi secara internasional adalah mastery of the knowledge that will be applied in the daily life ya, with a good moral. Nah, ya, berarti ilmu yang diamalkan dengan moral yang baik, dengan akhlakul karimah. Nah, sebenarnya ini adalah KBK tahun 2004. Sebetulnya KBK 2004 itu adalah apa? KBK 2004 kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, yaitu ya pemilikan ilmu yang diamalkan dalam kehidupan, manfaat sosial, nilai sosial nih, sebagai ibadah, bagian integral dari ibadah kepadanya. Nah, kepadanya ini kepada Tuhan. Yang Islam pada Allah, yang non Muslim ya terserah. Ya, Tuhan itu siapa? Itu hak asasi manusia. Berarti KBK itu bersifat internasional. Hari Islam internasional bukan? Internasional. Dunia akhirat, dunia akhirat bukan. Bahkan ya. Nah, pola kafah itu adalah pola kompetensi itu adalah pola kafah. Kafah itu di dalam firman-Nya Al-Baqarah 208 Allah berfirman, "A'udzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Kafah itu apa? Iqraru bil lisan, ilmu. Tasdiqu bil qalbi,
iman. Wa amalun bil arkan. Amalia. Amal. Subhanallah. Jadi ilmu anu diamalkan dalam iman. Dampaknya rahmatan lil alamin. Sebagai komprehensif sekali ya, Prof ya. Betul. Nah, jadi sekarang itu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Ya, di sisi lain pada dia ada kekurangannya. Dalam hal ini, yang apresiasi dalam hal ini karena dikembalikan pada hakikat Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Siapa yang mikir? Yang termasuk pemikir waktu itu tahun 99 bersama si Arif Rahman. Ya, sangat berkontribusi ya waktu penyusunan KPK 2004 itu. Waktu itu yang sebagai tim Dewan Pakar dari Majelis Pertimbangan Pendidikan Agama Islam Departemen Agama dan sebagai tim asisten Mendiknas tahun 2004 yang ikut memberikan warna terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Makanya ini tahu banget tuh. Jadi KBK itu berlandaskan pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Satu. Nah, prinsip pengembangan kurikulum dan pembelajarannya. Nah, di dalam KBK itu jangan lihat mata pelajaran. Kebanyakan itu bidang studi tematik. Maka pendidikan agama itu menjadi satu bidang studi pendidikan agama Islam. Ulah dipecah-pecah, yo fikih, yo segala macam. Bikin aja tema. Tapi di dalam pendidikan agama ya yang dibuat di Arabi, anak-anak SD saja ya, ataupun SMP sama. Pertama bisa ngaji, ya, pada metode ikro, pada model tilawati, tapi tipikal tahsin. Jelas tajwidnya benar, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, benar. Satu, bisa ngaji Quran dengan baik. Ya. Dua, di Arabi ya. Tahfidz Quran. Kenapa Quran? Karena Quran itu sumber segala ilmu. Ya, dari Quran dan dicontohkan dalam sunnah. Maka Quran dan sunnah sebagai sumber segala ilmu. Maka tahfidz Quran itu merupakan kurikulum. Nah, anak SD kelas 3 itu harus juz 30 udah harus hafal. Juz 30 hafal. Hafalnya itu dia berlatih dengan pendengarannya, ya, diucapkan, didengar tasbih. Terus dilihat posisi ayat di dalam halaman berapa, surat apa, ayat berapa. Ya, seperti dia menghafalkan apa ya, Al-Baqarah halaman 10, ya, atau halaman 11. Itu ayat di atas apa, ayat berapa, ya, halaman di atas apa, ayat 70, ya, qalul ulana rabbaka yubaddil lana ma, dia hafal. Apa artinya? Dia menjelaskan. Halaman 12 apa ayatnya? Nah, itu taswir. Sehingga Quran itu Asep jadi virtual. Mukaan Quran juga siapa? Ustaz Adi. Mata Quran dina virtual gitu loh. Ya. Terus Waalaikumsalam tuh Pak Ketua gitu. Nah, terus ya. Setelah itu taswir, melihat virtualisasi Al-Quran, tafhim, dipahami, terus dipahami, kalau udah paham, yakin gitu. Seperti jena An-Naba, ya, Anjalna minal musro dima'an saja. An-Naba ayat 14.
Apa artinya? Dan kami turunkan air yang banyak. Terus dia melihat di dalam kehidupan anak-anak itu, iya ya, Allah itu mengeluarkan air dari awan, kelihatan, konfirmasi, confirm, baca Quran, paham, melihat fakta, terjadi konfirmasi, ada konfirmasi, meyakinkan, timbul yakin Allah dan akidah, tasdiknya ya, tasdikul bil qalbi, tasdiku bil qalbi wa amalun. Nah, kemudian diamalkan dalam kehidupan. Gitu. Yang ini yang sama menarik, yang ini tadi yang salah seorang yang berkontribusi terhadap KBK dari tahun 99 ya, yang berjuang bagaimana konteks pendidikan ini supaya maju. Bahkan sekarang yang mengkonfirmasi mereka belajar sekarang itu dan ruhnya ada di 2004 itu. Ya, KBK 2004. Nah, sekarang gini ya, saya ini sebagai kepala madrasah MTS yang sering juga dituding sama masyarakat, kurikulum terlalu gendut, terlalu banyak. Nah, ini bagaimana saya ingin ada ini pencerahan dari yang ini. Konstruksi kurikulum kira-kira untuk di madrasah, kan di madrasah ini Pak, yang ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah peradaban. Nah, ini kan kali 2 jam saya tambah lagi dengan eskul, ada tahfidz dan sebagainya. Ini terasa dulu saya mencoba juga merekonstruksi ya, tapi belum full karena memang masih ada yang mengiming ini salah, melanggar peraturan dan sebagainya, sehingga diiming dengan itu. Nah, sekarang dengan mereka belajar sekarang ini Pak Ketua, menarik yang tadi membuka tentang kurikulum belajar yang sekarang itu, ini yang ditunggu-tunggu dalam satu sisi ya. Nih, minta yang kontribusi atau konstruksi kurikulum untuk madrasah kira-kira gimana dengan pelajaran baik itu. Nah, baiklah ya. Kalau itu madrasah Namiyah, apa bedanya sih dengan SMP Islam Arafin Derajat? Sama ya. Ada madrasah teh sekolah Islam. Nah, ayeuna jadi Madrasah Sanawiyah Musadadiyah itu tidak beda dengan SMP Islam Arafin Derajat. Kita nggak nyebut SMP Islam pun udah tahu Arafin Derajat itu SMP Islam. Jadi kita bagi 2 kurikulum tuh. Ada kurikulum inti, ada kurikulum dasar. Kurikulum inti namanya bidang pendidikan agama Islam. Ya, mana pelajarannya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kudu bisa maca Quran dengan baik we. Makhraj dan tajwid. Selesai kelas 3 di SD ya banyak anu di SD sampai kelas 3. Kalau di SMP mah hanya 6 bulan karena di SD kebanyakan udah selesai. Jadi SMP kelas 1 kelas 7 semester 1 anak sudah mulai tahsin semester 2-nya. Jadi tajwidnya udah. Terus kedua hafid, belajar hafid Quran anu tadi. Ya, tasmi, tasfir, tafhim, tasdik. Tasbih. Ya. Yang ketiga ibadah. Jadi ibadah seperti dalam di SMP yang mata pelajaran, ambil aja tema, ya, tema sholat. Ada sholat, ayat fikihnya. Ada. Ayat dasarnya, dalilnya ya. Al-Qurannya, hadisnya, dasar para ulamanya. Jadi anak itu belajar secara komprehensif. Tema sholat, tema saum, tema haji, ya. Nah, terus lamun dina muamalah, tema tijarah, tema faraid, tema munakaan, jinayatnya juga ada. Segala macam tema. Jadi ibadah weh. Kenapa kok jadi ibadah? Tong aja fikihnya tuh namanya. Irana. Kontekstualnya keamaliannya dia. Ya. Jadi sholat nanti kudu apa? Tahu hadisnya, tahu fikihnya. Oh, segala rupanya. Sehingga sholatnya ya qad afahal mu'minun alladzina an sholatim biar enggak ini tidak sahun. Gitu.
Ya. Biar gak alergi. Kita suka alergi Pak Ketua kalau ada ngomong kapah-kapah itu. Bahasa umum kita lah komprehensif, padahal kayak ada juga yang alergi dengan kapah itu. Kafah itu Integral, integralis gitu kan. Soalnya di Al-Quran. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Jadi lamun orang nyebut kafah, kenapa nyebut kafah? Kata mah orang HTI. Ada yang alergi dengan istilah kapah ini. Alergi. Al-Baqarah 208. Jadi kumaha teh nyebut kafah dan memang firman-nya begitu. Ya, baik. Jadi ibadah mahdo dan ibadah keluar mahdo ditemakeun. Jadi mata pelajaranna terintegrasi dalam itu, ya. Kayak bisa jadi ilham nih, karena yang kedua nanti yang dasar itu ada matematika, ada IPA, mata pelajaran matematika, bidang IPA, bidang IPS, PKPS, PKN dan IPS hijikeun. Jadi di situ seperti mata pelajaran coba PAI, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tuh tak itu, terus olahraga nggak banyak 7. Kalau kaitannya dengan ujian-ujian yang sama oleh pemerintah kayak UN apa gimana itu mensiasatinya, bro? Yang balik lagi baru dari kurikulum itu ujiannya mah harus para praktisi di lapangan baik guru maupun barusan kepala sekolah sepertinya ketika dikerangkai oleh kurikulum yang dari pusat itu tuh menjadi sesuatu hal yang baku, padahal kan jelas-jelas di undang-undang juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya kan. Iya. Yang baku cuma satu, Al-Quran. landasan tuh. Jadi eta mah bukan baku, bisa dibuka. Ya, bisa dibuka, bro. Nah, sekarang ini bukan kebetulan si Allah sudah memberikan ya dengan kurikulum yang merdeka belajar ini kita sebenarnya apabila nanti segi mengirim beberapa kepala sekolah yang menjadi inti ya, mari kita bicarakan tentang bagaimana menyiasati pendidikan yang berbasis kompetensi dalam kurikulum yang merdeka sekarang. So, yang kadia insyaallah gitu ya, kadia orang bicarakan bagaimana strateginya ya dalam rangka menggunakan apa yang ditetapkan oleh menteri gitu ya. Ini Ketua kan sekarang kita ada transisi libur ya, maka mungkin ada beberapa kepala yang mengisi kegiatan untuk yang positifnya. Kita alhamdulillah yang sudah siap berkontribusi menyatukan waktu, tinggal rekan-rekan kita yang mau mengoptimalkan kurikulum yang walaupun kurikulumnya transisi lah sekarang untuk 2022, nanti 2023 mungkin juga akan menjadi bagaimana lagi, tapi ini adalah momentum nih yang untuk bagaimana kita berkontribusi ya, kan? Karena dilihat dibaca, alhamdulillah apa yang lakukan tahun 2005 ini disahkan ke pemerintah. Disahkan ke pemerintah. Semuanya kita mungkin ini Pak Ketua sebagai pengawas juga melihat, apalagi kita di madrasah Pak Ketua. Di madrasah itu ada hal yang memang cukup klasik karena lahir dari yayasan ya, dari masyarakat. Kalau madrasah itu yang hampir 95% swasta, 5% yang negeri. Itu madrasah. Sehingga aspek manajerial itu yang mungkin dihadapi oleh teman-teman ini perlu di-upgrade, perlu wawasan, sehingga kita mencoba bagaimana sosialisasi juga dalam pendidikan. Hari di Sanawiyah mah 85% swasta, 15% negeri. Terbalik ya. Dengan SMP, hari SMP mah ya mungkin 60 negeri, 40 swasta. Karena seharusnya kalau berbasis banyak swasta, malah swasta harus lebih bebas ya, mengoptimalkan kurikulum di konstruksi pendidikan kayak yang tadi kan gitu. Iya, semestinya begitu ya. Ya, baiklah kalau mau mari kita lihat ya. Karena di Darul Taqwa mah Sanawiyah Darul Taqwa bahas dengan SMP Ar-Rafi Derajat kurikulumnya sama. Ini model. Dan bahkan yang itu sudah membuat satu bahan-bahan pembelajaran. Andai kata itu dimanfaatkan
buat yang manfaatnya ada nggak? Pasti Ada, artinya jariah. Jadi ya di level marketingnya kalau demandnya tinggi gitu. Gitu. Oke, yang insya Allah kita nanti Pak Ketua ini mudah-mudahan kita ada waktu dikasih kesehatan semuanya. Kita rencanakan bagaimana sosialisasi kurikulum 2020 ini kita motori oleh Serikat Guru ini. Ajaklah mereka yang di sekolah, yang di madrasah bagaimana memahami itu, karena jangan-jangan mereka begitu muncul ini kurikulum apa lagi, kita pusing lagi dan sebagainya. Ini begitu kita ketemu sama yang ada pencerahan luar biasa, sehingga kita kesempatan kita sebagai guru untuk mengembangkan. Kebetulan yang punya SD dan SMP, berarti ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran secara ini sebagai suatu, kalau yang senang aja, kenapa? Ya jadi amal jariah. Kalau lebih banyak yang menggunakan, lebih banyak lagi yang ini gitu. Nah, satu itu, yang kedua, ya, mari kita bersyukur pada Allah dengan adanya apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem sekarang nih, KBK, kita laksanakan KBK secara konsisten. Karena yang kemarin sekuler, arahin sing emut. Lamun orang sekuler, awas dina Quran surat 58 ayat 18. Al-Hasyr ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah, dan janganlah kalian seperti melupakan Allah, maka akan Allah jadikan kalian lupa akan dirimu sendiri. Wa ulaika humul fasiqun, dan kalian termasuk orang-orang fasik. Nauzubillah. Dan kumaha anu eta teh? Anu kamari, kurikulum kamari, guru IPA mengajarkan KI 3 dalam KI 4. Terus KI 3 emang ilmu diamalkan tanpa iman. Yakinnya di mana? Melupakan Allah teh. Merupakan IPS, ya, ilmu KI 3 diamalkan dalam KI 4. KI 2 urusan PKN. KI 1 urusan agama. Dipisah deh. Sekuler deh. Sekuler banget. Nah, sekuler banget. Daun Allah kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Kafah menyeluruh. Ilmu diamalkan dalam iman. Lamun dia menyeluruh kumaha? Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jadi eta guru ngikuti jalan naon? Jalan naon dah? Naudzubillah. Nah, ayeuna yang bersyukur ketemu kedua nonoman, maka sok siapkeun kapan kita diskusi, dan yang akan siapkan dengan segala perangkat dan materi yang sudah kami kembangkan, ya, untuk SD, untuk SMP, SMP ke sanamnya ada sami. Ada model ini Pak, dia ada model. Sebenarnya walaupun gini pemahaman tadi antara sekuler dan non sekuler gitu. Karena mungkin karena tidak paham tentang keyakinan tadi, malah mereka merasa itu ada sesuatu yang baik dan benar. Walaupun saya memahami begini ya, Allah itu menurunkan wahyu sampai hari tidak berhenti. Cuman wahyuna ya, wahyu ayat-ayatnya ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau dulu yang disampaikan sama Rasulullah, semua para rasul para nabi itu ayat-ayat kauliyah yang terkait dalam Al-Quran dan hadis qudsi. Nah sekarang yang banyak dijabarkan oleh mereka-mereka, apalagi orang-orang yang muslim, sebetulnya ayat-ayat kauliyah. Cuman mereka lupa core-nya, value-nya di mana ini yang tadi kalau bilang atas dikul birjinanya, kekuatan hatinya itu mereka lupa akhirnya lupa, maka kurang berkah, pintar tapi kurang berkah yang kelihatannya. Indonesia tidak kurang orang pintar kan, tapi keberkahannya tidak terasa. Kemungkinan kita itu dipisahkannya gitu ya. Sehingga ayat-ayat kauliyahnya itu dulu tidak dikaitkan dengan ayat kauliyah. Nah, justru yang hadir teh, Allah diijabah ayeuna ketemu dengan para nonoman teh untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Allah tuh kayaknya melindungi anfusakum wa ahlikum. Kulantaran anu tadi, yang tadi kalau kita mengajarkan dengan kurikulum sekuler lupa pada Allah, fasik.
melupakan Kalau kita- kauliyahnya tadi. Iya. Kalau tidak kafah, tabiin tabiin setan itu kan kumaha. Eta teh asep lain cek ayang mah hanya mengingatkan baca saja Al-Hasr 18 atau Al-Baqarah 208. Terakhir lagi satu lagi. Kalau kita dalam IPS, kemarin mah orang selalu berpikirnya MIPA, matematika dan IPA adalah ilmu pasti. Pasti ilmu. Ya, ilmu pasti. Cek ayang masalah. Karena yang ilmu IPA itu adalah relatif dunia. Anu pasti nu mana? Kepastian Nah. tidak pastinya, Pak. Pasti tentang kehidupan sosial. Orang masukkan cukup karena sendal, numpuk atuh geula kencang heula. Atuh heula bisa dirubah ku urang? Biasa baik. Boleh nggak dirubah hukumnya? Ayeuna. Keyakinan aja itu. Ayeuna urang lamun katakanlah dengan seorang perempuan boleh suka sama suka terjadi seperti itu nggak boleh. Kudu aya ijab kabul. Boleh dirubah ku urang? Teu tiasa. Jadi urangna naon? Samina atona pasti gitu. Pasti. Jadi nu mana ilmu pasti teh IPS atau IPA? IPA mah ilmu relatif dunia. IPS anu pasti. Ilmu sosial. Kehidupan sosial orang diatur oleh Quran dan Sunnah. Tok ayeuna dina kurikulum sanabiyah aya teu perhitungan bank. Aya hari bunga bank riba atau henteu? Riba. Ayeuna riba. Eta riba biasa ku urang dirobih ayeuna mah hukum riba da. Eta mah da hukum negara. Boleh? Setiasa. Pasti dan bunga kajeding saeutik tetep riba. Hukumna haram. Halem. Ya. Bisa dirubah? Tidak. Jadi anu ilmu pasti nu mana? Ilmu pengetahuan sosial. Mengurangi timbangan boleh? Henteu, kudu pas. Cek saha? Cek Allah kudu kitu. Contohna di Rasul. Baca Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah Muhammad pada umatmu, apabila umatmu itu mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka yang dicontohkan oleh Rasul, diucapkan Rasul, ya adalah pasti sami'na, tidak boleh dirubah. Jadi ilmu pasti itu ilmu sosial. Hari ilmu pengetahuan alam itu pasti ya teman. Relatif. Sain. Kan ini masukkan sain ya. Kalau masuk akal dikatakan benar, kalau tidak masuk akal dianggap itu. Hari akal udah pasti benar. Benar. Firman Allah udah pasti benar. Nah itulah. Nah itu jadi banyak hal yang perlu kita luruskan. Kenapa? Yang sini tuh ingin menyampaikan tadi perintah Allahku anfusakum wa ahlikum. Nah, yang berwasiat, ayo amankan diri kita dari api neraka. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tah ke arahnya dan udah berjuang dengan jihad. Segitu diberjuang itu bukan dengan seenaknya tumbuh, tidak. Yang ikut di belakangnya kok. Yang ikut di belakangnya. Darah yang segi waktu itu 2008 itu ya. Iya, segi itu lahir dengan darah. Darah tanda kutip, bukan darah jihad, perjuangan. Segi tumbuh dalam perjuangan, segi lahir dalam perjuangan. Yang tahu ya ikut kok. Ya itu. Jadi anak-anakku ya kalau boleh kapan ya yang hanya mencari kesempatan untuk dakwah, untuk jihad,
untuk berbuat amal ini saja, tidak lain, tidak ada sesuatu yang selain karena Allah, selain karena perintah Allah, ya. Karena yang kalian tidak akan bisa muda kayak ke umur yang sampai 80. Mudah-mudahan yang sehat tuh sudah menyiapkan diri untuk berkontribusi, Ya. Terutama sekarang bagaimana aktualisasi tentang kurikulum sekarang yang belum banyak tahu, apa begitu datang yang baru di WA komennya yang negatif bro, negatif padahal begitu ketemu dengan yang awal-awalnya dulu bagaimana berkontribusi dari tahun 99 untuk berubah menjadi KBK itu, Iya. luar biasa sekali itu ya. Jadi ini mudah-mudahan ke depan kita agendakan lah yang usaha ke sini, mudah-mudahan sehat dan kita nanti teman-teman bisa ngumpul apa nanti kita kondisikan tempatnya, bisalah nanti kita di tempatnya di Pusdadia juga bisa kita ngumpul 30 orang 40 orang biar tidak terlalu ini, kita kumpul. Ya benar dia. Kalau boleh bilang ke Pak Helmi, Pak Helmi kan ulah dirinya wae. Gitu. Yang diulangi yang saya gitu punya gitu ya. Ulangi siap video lah 1 2. Betul kan? Ya, Supaya karena yang anu masih istiqomah kan, iya kan? Segi- Mana ada ikrayu nanti orang teh. Saya tumbuh dengan darah-darah gitu. Kayak itu statementnya diulang tadi bahwa saya tubuh bukan dengan biasa-biasa tapi ya dengan itu. Jihad. Ya, terus terang we, ini Kang Imam tuh, Pak Imam ya. Datang ke kantor teh. Kang, gini nyerok. Yuk. Nih, turun dari kantor dia turun dari barudak. Ningali barudak. Di mana? Di lapangan. Di lapangan, di jalanan. Di jalanan. Jadi kita latihan dengan jihad. Ya, kesungguhan, ya, dan peperangan melawan kebatilan, ya, bukan perang dalam arti askar, gitu. Tapi ya, Jadi jihad itu sungguh-sungguh banget gitu Pak jihad itu pengertian di sana itu bukan kita melawan dengan senjata, bukan. semangat. Yang itu mengatakan jihad itu bukan dengan senjata tapi sungguh-sungguh kita. iya. Saya Karena mau kita terus. sekarang lanjutkan peperangan dalam Ghazwul Fikri. Sekarang ini dan sekarang kita dapat kesempatan dengan kurikulum yang merdeka ini, belajar yang merdeka ini, kita manfaatkan, kita lakukan, ya, kesempatan yang baik. Ya, terima kasih kepada Panadiam dalam hal itu, bersyukur pada Allah. Nah, syukuran itu kita manfaatkan, kita gunakan. Ya, kapan? Oke, dari Kita itu aja. terakhir yang ada Stephen mungkin yang pertama adalah untuk seri itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana kita membangun rekonstruksi kurikulum ini baik untuk sekolah ataupun madrasah, closing system closing statementnya mungkin yang untuk memberikan semangat untuk kita ya Pak. Terutama untuk Segi. Ya, kayak closing statementnya ya. Ya, jadi yang itu sebenarnya kesini ada lagi satu lagi undang-undang itu yang ingin sampaikan pada anak-anakku, para guru, ya, para guru SD, ya, para guru SMP di swasta, ya, Termasuk guru madrasah juga ya. termasuk karena sekolah itu yang sudah mengatakan madrasah teh sekolah kepada Pak Muhaimin dia baheula kunaon ari madrasah teu meunang dana bos baheula mah mata yang dirobah entong jalur sekolah dan jalur luar sekolah lantaran madrasah mah lain sekolah ngaranna ge madrasah eta Pak Muhaimin kunaon eta teu meunang bantuan kulantaran di luar sekolah. Nah, maka di luar sekolah ngaranna madrasah. Ari madrasah mah lain sekolah. Aduh, sempit sekali Kulantaran pemikirannya. kepala birona jadi saja Ibtidaiyah pakai PP 29, Sanawiyah pakai PP 30, Madrasah Aliyah mah pakai kerjasama 3 memorandum of understanding dan 3 menteri untuk menyamakan hari Madrasah Aliyah juga sama naon bedana. Nggak habis pikir lah kita para wakil rakyat Komisi 6 tahun 2003 ada jeung Pak Muhaimin. Jadi alhamdulillah yang teh sudah mengembalikan jalur untuk jalur sekolah dan jalur luar sekolah, jalur formal di mana
MA, SMA sama, bahkan SMK sama MAK, madrasah aliyah kejuruan. SMP jeung sanawiyah bukan jalur sekolah, jalur formal. Jalur formal. MI dengan SD jalur formal. Ada jalur informal, ada jalur non formal. Maka jadilah kembali jadi dua yang hari tadi jeung Pak Muhaimin Iskandar, Muhaimin dan lagi jadi presiden. Hari tadi sehingga jadilah jalur formal, non formal, informal gitu ya. Alhamdulillah manfaatkan itu. Yang kedua, orang ulah berpikir kabeh hayang jadi pegawai negeri. Lihat di SMP Ar-Rafi, di SD Ar-Rafi, aya anu geus 16 tahun di SD SMP Ar-Rafi. Betah. Kenapa betah? Kenapa betah? Dan memang lamun orang melakukan sesuatu yang baik karena Allah, maka Allah akan mencukupi dunia. Nah, lamun orang orientasi akhirat, dunia akan tercukupi. Lamun orang orientasi dunia, mungkin dunia dicukupi, akhirat enggak. Nah, ayeuna mah urang teh orientasi akhirat, tapi dunia akan terliputi tan kumaha gitu. Eta anu ayeuna barudak guru-guru SD, guru-guru SMP swasta, kok sepertinya hayang di pegawai negeri kabeh. Dia SD Ar-Rafi aya 15 tahun, 14 tahun. Ya. Kenapa betah? Ya, kalau tidak tercukupi, mau betah artinya. Nah, bagaimana kita membangun pendidikan swasta sebagai pendidikan yang bermutu tinggi, yang menjadi andalan masyarakat. Nah, ya serapina kayak orang masyarakat. Ya, jadi SD swasta dimanapun kita ada strateginya begini. Makanya ada SD Ar-Rafi BHS Sumedang, ada SD Ar-Rafi An-Nahar Pangandaran. Kenapa pakai Ar-Rafi? Karena lihat Ar-Rafi, oh Ar-Rafi itu bisa juga gitu. Nah, yang mainnya bukan Ar-Rafi ingin berkembang, nah Ar-Rafi mah dengan Allahnya. Nah, bagaimana pendidikan yang ya menjadikan anak-anak kita, generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu eyang itu menjadi generasi Abdullah, calon khalifah, calon ahli surga, generasi Qurani. Anu ayeuna pandemi teh aya pandemi Covid secara fisik dan ada pandemi akidah, sehingga mereka akan memiliki imunitas terhadap pandemi akidah. Naon dah? Akidah. Nah, kuat. Nah, insya Allah contohnya di mana? Ar-Rafi. Gitu loh. Ar-Rafi sekarang sudah punya non formal di UAS, dibiayai ini sebagai pengabdian masyarakat. Di Kabupaten Bandung ada ya rumah tahfidz, tetapi kayak homeschooling ya, homeschooling SD SMP dalam rangka membantu sekeliling SD. Jadi SD yang tadinya puntennya SD yang sekeliling di sekuler baru tanda kutip diislamkeun. Tanda kutip ya. Dia gitu. Jadi rumah tahfidz WAS, Ar-Rafi WAS itu adalah mensubstitusi kekurangan pendidikan agama yang ada di SD negeri dan SMP negeri di sekeliling. Nah, sanawiyah anjeun oge musadadiyah dah nama ayah. Ya, sekarang udah jelas ya, sekolah formal ya, tapi bisa juga berdampak menginikan pada SMP yang nah, bagaimana SMP yang swasta memberikan peningkatan akidah sebagai peningkatan imunitas terhadap pandemi. Barangkali itu. Dan apabila itu terjadi, betah di sekolah. Ya. Ya gitu. Jadi orang deh, ke Allah akan mencukupi, insya Allah. Ya. Sudah Ar-Rafi ge baheula sabaraha? 3 15 muridna ayeuna 600. Subhanallah. Ya. Dulu pertama kalinya berapa? 15 orang.
Jangan pikir bahwa Arab itu wah begitu loh. Ini enggak, hanya 15 orang tahun 2004 ya. Akhirnya 2021 Oktobernya udah tutup. Untuk tahun depan. Oktobernya udah tutup. Oke, yang makasih ya, kita nanti lanjutkan ngobrol ya setelah kita ini kan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan sama Ian, insya Allah kami bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan, berawal nanti dari sosialisasi kepada teman-teman kawan-kawan sehingga mampu merekonstruksi kurikulum yang sedang berjalan sekarang yang merasa terbebani dengan jumlah jam mengajar tapi kualitas outputnya juga tidak jelas, terlalu banyak. Dengan gambaran tadi dari satu yayasan yang dibina sama Eyang, mudah-mudahan nanti bisa terpolarisasi kepada lembaga yang lain sehingga itu menjadi amal jariah Eyang tentang konsep itu kepada Amin. Sekian Yang, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.